Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, hai juga teman-teman. Kembali lagi ke channel aku, channel Ita RH. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan tetap selalu semangat. Oke, ini tuh kegiatan aku setelah lebaran ini tuh 6 hari setelah lebaran, tapi di sini aku baru ngedabing, baru ngedit-ngedit. Jadi ini tuh aku baru share ya teman-teman. Nah, ini aku lagi potong-potongin tetelan karena di sini tuh niatnya aku mau masak banyak untuk acara kerjaan Pak suami itu kayak halal bihalal gitu untuk teman-teman kerjanya ya. Di sini itu masih sekitar jam 10-an gitu ya teman-teman. Nah tadi pagi aku sempet nganterin anak-anak aku itu juga untuk renang, tapi aku nggak record. Jadi habis nganter mereka renang ini aku langsung ke dapur karena nanti acaranya juga kan sore ya. Setelah Pak suami itu pulang kerja. Nah, ini untuk tetelannya aku udah rebus, cuma ini tuh belum empuk ya. Jadi rebusan pertama tadi itu airnya aku udah buang. Di sini tinggal rebus yang lama supaya tetelannya itu empuk. Nah, aku pakein tadi itu aromatiknya ada serai, salam, lengkuas gitu ya, teman-teman. Dan aku pakai lebih banyak karena kalau sayur goreng asam itu identik aromatiknya itu lebih berasa. Terus ini langsung aku mau tumis bumbu sayur goreng asemnya. Ada yang tahu nggak nih teman-teman sayur goreng asem apa? Itu seperti sayur asem, cuma ini tuh bumbunya kuning. Nah ini tuh bumbunya udah mateng. Tinggal aku masukin aja untuk bumbunya ke panci yang tadi aku rebus tetelannya ya. Untuk yang mau tahu bumbunya, di sini aku pakai cabe, bawang putih, bawang merah, terus jahe, kunyit, dan aku juga pakai lada. Nah, seperti itu ya kalau goreng asem, rasanya tuh lebih nano-nano gitu ya. Ada asem, terus pedes, gurih dari tetelannya. Nah, untuk temennya di sini aku pakai jengkol. Di sini tuh aku waktu itu beli jengkol karena kalau lebaran jengkol itu mahal ya, teman-teman. Kalau di rumah aku kemarin itu aku beli harganya 70.000 sekilo. Nah, kalau di tempat bunda-bunda berapa nih harga jengkol kalau pas lebaran gini ya? Tapi rata-rata sih kalau di Jakarta itu harga jengkol itu melompat naik kalau suasana lebaran karena banyak yang cari juga ya. Mungkin orang pada uap gitu dengan makan makanan yang santen-santen, terus dicarinya tuh kayak jengkol, sayur asem, ikan asin kayak gitu-gitu. Nah, ini untuk sayurannya aku biasa seasoning pakai mecin, pakai garam, dan aku pakein gula juga sedikit aja sih, nggak banyak-banyak. Nah, ini untuk jengkolnya setelah digoreng, aku langsung angkat. Terus supaya jengkolnya juga nggak alot, ini aku langsung rendam di air keran seperti ini ya. Nah, ini tuh tips supaya jengkol walaupun hanya digoreng aja, tapi tuh rasanya kayak direbus lama gitu ya teman-teman, tetap empuk walaupun udah dingin gitu ya. Nah, ini aku goreng lagi untuk yang kedua karena di sini kan aku belinya sekilo, jadi itu lumayan banyak dan ini tuh aku 3 kali goreng kalau nggak salah ya. Nah, ini setelah aku rendam udah dipilihin seperti ini jengkolnya. Kulit-kulitnya juga bisa terkelupas dengan sendirinya. Pokoknya itu ini jengkolnya jadi empuk banget kayak benar-benar direbus berjam-jam gitu kalau menurut aku. Nah, ini juga bisa hemat gas jadi tanpa direbus tapi tetap empuk. Di sini juga ada bahan sayur goreng asemnya ya teman-teman, itu ada jagung, terus daun ninjo, kacang panjang, ya pokoknya bahannya sih sama aja sama sayur asem yang biasa itu. Cuma bumbunya aja yang berbeda ya sayur goreng asem. Nah, kalau di tempat aku sayur goreng asem itu andalan kalau misalkan lagi ada acara-acara gitu ya teman-teman, apalagi dipakein tetelan, pokoknya gurih, enak banget deh kalau menurut aku. Oke, di sini juga aku lagi nyiapin untuk bikin sambal terasi. Jadi di sini tuh aku bikin sambal terasinya yang digoreng dulu, cabai bawangnya sama tomat. Nah, untuk cabai rawitnya tadi aku potek-potekin supaya pas digoreng itu nggak meletus-meletus ya teman-teman. Terus ini untuk sayur goreng asemnya aku masukin yang pertama itu jagung, karena kalau misalkan aku tuh masak sayur asem atau sayur goreng asem itu bahannya nggak semua langsung diceburin ya. Jadi aku pilih-pilih bahan-bahan yang kira-kira direbusnya
butuh waktu lebih lama kayak jagung, terus buah melinjo, terus kacang tanah gitu. Jadi aku masukinnya terlebih dahulu. Nah, nanti yang bahan-bahan mudah empuk, mudah mateng itu belakangan aja. Oke, ini tuh aku tinggal goreng jengkol yang terakhir ya. Jadi ini benar 3 kali tadi tuh aku gorengnya. Sambil nunggu goreng jengkol, di sini tuh aku mau angkat nasi. Jadi tuh aku masak nasi 3 liter. Cuma tuh aku pakai Magicom aja supaya nggak ribet ya teman-teman. Jadi ini tuh udah masak yang pertama, tinggal aku tuang aja ke baskom kayak gini. Jadi nanti tuh tinggal diangi. Nah, setelah itu aku baru masak lagi yang kedua. Di sini aku kipas-kipasin supaya uapnya itu hilang ya teman-teman. Jadi tuh ini niatnya aku mau taruh di baskom aja seperti ini. Nah, yang kedua itu nanti aku angkatnya menjelang kalau mau pada makan ya. Jadi pada saat dicampur itu tuh semuanya nasinya masih anget gitu ya. Oke, ini tuh juga aku mau tumis bumbu jengkolnya. Di sini aku pakai bawang putih, bawang merah aja sih sama cabe. Dan aku pakai bawang putihnya juga cuma sedikit, lebih banyak bawang merahnya ya. Jadi aku di sini juga nggak pakai tomat karena aku bikin bukan balado ya kalau ini, tapi sambal jengkol kalau aku bilangnya. Nah, ini tuh udah kering, bumbunya udah matang. Di sini aku tambahkan air sedikit aja supaya aku tuh kalau masak apa-apa tuh pengennya tuh yang nyemek-nyemek, nggak terlalu kering, nggak terlalu banjir gitu ya, teman-teman. Nah, aku di sini pakai seasoning, pakai garam, gula dan mecin. Oke, ini tuh jengkolnya udah aku masukin karena bumbunya juga udah mateng, tinggal diaduk-aduk aja seperti ini. Di sini tuh rasanya mantep banget, pokoknya cocok banget deh menunya hari ini. Ada jengkol goreng, sambal jengkol, ada sayur goreng asam, aku juga itu mau goreng ayam, tempe, dan ikan asin. Pokoknya itu menu yang nikmat luar biasa. Nah, itu aku masukkan tadi payak sama labu siamnya ya. Terus ini juga aku langsung masukin untuk bumbu persambelan. Jadi itu cabai bawangnya aku goreng dulu terus tinggal diulek. Nah, sayur goreng asemnya ini tuh udah mau mateng. Jadi terakhir aku masukkan si apa sih itu ya? Namanya kok jadi lupa. Daun melinjo. Nah, daun melinjo sama kacang panjang itu biasanya aku masukin terakhir pada saat sayur asemnya udah mau mateng. Terus untuk bahan sambelnya ini tuh aku udah angkat, terakhir aku goreng tomatnya. Oke, di sini untuk sambalnya seperti biasa aku ulek ya teman-teman. Karena kalau sambal itu di blender rasanya kurang enak, jadi tuh aku pasti diulek kalau untuk bikin sambal apapun gitu ya, kecuali kayak balado kentang, balado telur itu masih aku suka blender, tapi kalau untuk bikin sambal itu pasti aku ulek ya. Nah, aku pakai seasoning itu tadi pakai garam, mecin dan gula, dan itu juga aku pakein terasi yang sudah aku bakar. Nah, udah setelah halus kayak gini, tadi itu aku sebenarnya udah masukin tomat yang sudah aku goreng, tapi ternyata aku belum on ya kameranya. Jadi pas pada saat aku pause itu aku masukin tomatnya. Terkadang aku suka gitu ya teman-teman, pada saat di post belum di onin lagi aku tuh udah aktivitas jadi kelewat gitu teman-teman. Nah, ini untuk tempenya juga langsung aja aku goreng. Untuk tempenya aku nggak pakai apa-apa, cuma pakai garam aja ya, jadi aku nggak pakein bumbu. Dan di sini juga aku skip aja. Di sini tuh tempenya udah mateng. Aku langsung taruh di baskom besar kayak gini aja ya, karena nanti aku mau campur sama ayam goreng juga supaya nggak banyak makan tempat gitu. Nah, ini aku goreng tempe yang kedua. Jadi tuh aku bikin tempe goreng ini sekitar 2 potong yang ukuran besar, yang harga 6 ribuan gitu teman-teman. Nah, gimana nih aktivitas teman-teman semua dan bunda-bunda semua? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar, semuanya sehat ya. Nah, yang lagi sakit semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali.
Untuk teman-teman gimana nih lebarannya? Udah selesai kah? Tapi kayaknya sih kalau pas hari ini tuh udah normal kembali ya, beraktivitas kembali seperti biasanya. Yang sekolah udah masuk sekolah. Terus kayak aku juga, anak aku kan yang besar di pondok ya, jadi udah balik juga ke pondok pesantren. Oke, ini untuk ayamnya aku juga lagi goreng. Jadi tuh aku biasanya kalau mau masak banyak ini aku nyicil ya teman-teman, nggak aku kerjain hari ini berbarengan. Jadi tuh kayak ayam ini tuh aku ungkep semalam. Jadi pas siangnya aku tinggal goreng. Terus untuk perbumbu-bumbuan juga biasanya tuh aku bikin dulu pas malamnya. Jadi tuh aku ulek pas malamnya, setelah itu aku taruh kulkas. Makanya tuh pas hari H-nya ini aku tuh lebih simple, lebih cepet, tinggal cemplung-cemplung aja karena aku udah cicil dari semalam. Karena kalau misalkan dibikin hari ini semua mua itu kayaknya keteter ya, dan aku juga kan masaknya sendiri. Oke, untuk ayamnya itu juga udah mateng, dan terakhir ini tuh tinggal apa ya, ikan asinnya aja yang belum digoreng. Jadi ini tuh aku udah masak ikan asinnya. Alhamdulillah di sini aku udah selesai masaknya. Di sini tuh penampakan sayur goreng asemnya ya teman-teman. Nah, ini tuh yang bikin gurih dari tetelannya itu ya. Pokoknya rasanya nano-nano deh kalau untuk sayur goreng asem ini. Terus di sini juga ada sambal jengkol, sambal terasi, ikan asin, ayam goreng, tempe goreng, dan lalapan. Nah, untuk nasinya itu aku belum tuang yang satunya lagi, seperti tadi aku bilang supaya nanti pas makan itu masih hangat. Jadi yang di Magicom aku diamkan aja, nanti tinggal dicampur gitu ya. Nah, ini udah pada datang ya teman-teman, cuma di sana aku nggak record karena aku tuh malu ya teman-teman untuk nge-record kalau rame-rame gini. Oke, sampai sini dulu ya video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.